Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu dengan beliau, yaitu Imam Al-Ghazali. Mari kita kaji salah satu kitab beliau, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Kita kaji secara khusus, yaitu membahas tentang ibadah puasa. Jadi ini perlu kita kaji menurut saya, karena agar kita paham apa sih itu makna puasa. Jadi di zaman sekarang ini kan banyak orang, kalau saya amati, yang sudah merasa tidak senang lagi ketika bulan Ramadan itu akan datang. Ya karena mungkin mulai tergerus oleh zaman, lajunya teknologi, banyak sekali godaan-godaannya. Lah, maka dari itu kita sebagai orang yang mengaku Islam, yang mengaku beriman, jangan sampai terlena dengan itu semua. Kita belajar terus apa sih rahasia dari puasa itu sendiri. Karena puasa ini kan adalah ultimatum yang diberikan kepada kita untuk dijalankan. Jadi puasa ini kan kalau kita tahu itu salah satu ibadah yang paling tua. Di banyak tafsir itu, sejak adanya manusia itu sudah ada perintah berpuasa. Ya, ibadah paling tua itu kan ada 3, yaitu kurban, puasa, dan sholat. Sholat dalam arti ritual penyembahan tertentu. Di setiap nabi pasti punya itu. Nah, puasa juga begitu. Di zamannya mulai dari Nabi Adam itu juga ada puasanya. Itu kan ada cerita, kalau kita tahu di zamannya Nabi Adam itu juga ada puasa. Konon katanya itu puasa juga Ayyamul Bait 13, 14, 15 yang dilakukan beliau ketika Bunda Hawa itu diciptakan. Ceritanya seperti itu. Lah, Nabi Nuh juga puasa ketika kapalnya terombang-ambing di lautan kan itu. Terus kaumnya disuruh puasa. Terus Nabi Musa kan juga puasa selama 40 hari. Nah, nabi terdahulu ternyata juga ada perintah puasanya. Ya, untuk memantapkan itu, mari kita kaji kitab dari beliau, Imam Al-Ghazali, yang memiliki gelar Hujatul Islam, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Jadi di kitab itu ada bab tersendiri yang judulnya itu Asrarus Syam, rahasia puasa. Lah, ada apa sih tentang rahasia puasa di situ? Lah, yang pertama itu dibahas tentang keistimewaan kedudukan puasa. Jadi makom-makom puasa. Posisi puasa itu kan kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin itu disebutkan adalah 1/4 bagian dari iman. Hal ini itu beliau ambil kesimpulan dari 2 sabda Nabi. Yang pertama itu as-saumu nisfu sabri. Jadi puasa itu setengah dari sabar. Terus hadis yang lain bilang as-sabru nisful iman. Sabar itu adalah setengah dari iman. Lah, 2 hadis ini dikaitkan oleh Imam Ghazali. Jadi sabar, puasa, iman tidak bisa dipisahkan. Kalau ada orang yang ngaku beriman tapi tidak pernah sabaran, ya imannya perlu dipertanyakan. Sabar itu kan termasuk puasa batin. Misal saja dalam kehidupan kita dicaci maki orang, dihina orang lain, tapi kita memilih untuk tidak membalasnya. Lah, itulah puasa batin kita. Namanya sabar dalam sikap di situ. Kalau puasa fisiknya kan ya kita menahan lapar, minum. Jadi seseorang yang beriman, salah satu cirinya adalah sabar. Dan orang bisa sabar adalah orang yang mau puasa di situ. Lah, kita masuk lebih dalam. Sabar itu kan ada 2.
yaitu sabar dari dan sabar untuk. Maksudnya apa sabar dari itu? Maksudnya sabar atas apa yang menimpa diri kita. Misal kita itu dalam kehidupan tidak merasa bersalah misal, terus ada orang lain yang memaki kita. Lah kita kan mau membalas kan tidak enak. Jadi kita sabar saja menimpa apa diri kita. Itu kalau sesama manusia. Kalau dari Allah kan juga begitu. Ketika kita mungkin diberi ujian tertentu, ada keluarga yang meninggal, lah kita kan hanya bisa sabar. Sabar dalam arti dari, yaitu sabar atas apa yang menimpa diri kita. Terus yang kedua ada sabar untuk. Maksudnya itu sabar ketika melakukan sesuatu dalam hidup. Kalau pakai bahasa agama itu namanya istiqomah. Misal tiap hari kita itu bekerja, mencari nafkah untuk keluarga. Lah itu juga sabar, tapi sabar untuk melakukan sesuatu. Jadi manusia itu harus punya dua kualitas sabar ini. Yang pertama sabar dari menerima sesuatu, yang kedua dari sabar untuk melakukan sesuatu. Jadi kita harus tahu kapan menggunakannya, sabar dari dan sabar untuk di situ. Banyak orang itu salah mengartikan sabar, dikiranya sabar itu sikap diam menerima apa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi sudahlah, kalau apa yang terjadi ya biarlah terjadi. Kalau memang keadaannya begini ya biarlah terjadi. Lah persepsi seperti itu salah arti di situ. Jadi sabar itu ada dua, sabar dari sesuatu dan sabar untuk sesuatu. Kalau sabar dari sesuatu itu kan ya tadi, ketika kita ada ujian, ada keluarga kita yang meninggal, kita hanya bisa menerima itu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu di luar kendali kita. Nah terus kalau sabar untuk, kita mengusahakan itu. Misal kita tidak punya uang, ya kita harus bekerja, sabar berusaha di situ untuk mendapatkan uang. Lah untuk membedakan keduanya ini memang perlu kebijaksanaan di situ. Lah nanti kita terapkan sikap ini di bulan Ramadan yang akan datang. Latihlah diri kita agar puasa kita lebih hidup di situ. Lah itu diajarkan oleh Imam Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin bagian bab tersendiri, yaitu Asrorus Syam di situ.